Ayah dan ibu bertengkar lagi. Entah sudah berapa kali mereka melakukannya selama setahun ini. Aku jadi sering diabaikan, bahkan dimarahi hanya karena hal-hal sederhana. Pernah suatu hari, aku tak sengaja menjatuhkan barang kesayangan ibuku dan aku langsung ditampar. Lalu dikurung di kamar gelap seharian. Sejak saat itu, aku lebih sering mengurung diri di kamar. Di sekolah pun, aku sering diejek aneh oleh teman-temanku karena luka-luka akibat kekerasan yang dilakukan orang tuaku padaku. Guru juga sering marah padaku karena tidak fokus dan sering tertidur di kelas. Padahal itu terjadi karena aku harus mendengarkan pertengkaran orang tuaku hampir setiap malam. Suatu hari, aku benar-benar sudah tidak kuat lagi menghadapi semua ini. Setelah pulang sekolah, aku mengambil pisau kecil yang kubawa dari rumah, lalu pergi ke tempat sepi yang agak jauh dari rumahku. Aku berniat mengakhiri semuanya. Tapi sebelum aku melakukannya, aku melihat di balik semak-semak ada yang mengintipku. Saat kudekati, makhluk itu menunjukkan dirinya. Ia sangat tinggi, tapi pakaiannya seperti badut. Aku sempat ketakutan melihat wujudnya, tapi dia langsung berbicara, mengatakan bahwa dirinya bukan orang jahat, dia hanya penasaran. Kenapa aku datang ke tempat itu dan membawa pisau? Aku kaget karena dia bisa bicara dan kelihatannya tidak mengancam. Dia lalu memintaku duduk di sampingnya dan menceritakan apa yang terjadi. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, aku akhirnya menceritakan semuanya tentang pertengkaran orang tuaku dan kejadian di sekolah. Mendengar semua itu, makhluk itu terlihat sedih dan khawatir. Dia lalu berkata padaku untuk tidak berpikiran mengakhiri hidup dan menawarkan diri untuk menjadi teman cerita jika aku merasa kesepian. Aku heran kenapa makhluk itu begitu baik, tapi setidaknya sekarang aku punya satu teman. Lalu, ia memberiku setangkai bunga mawar dan balon. Ia berkata, "Maaf, aku tidak bawa permen, tapi aku bisa berikan ini. Datanglah besok ke sini, dan aku akan memberimu permen yang manis." Sejak saat itu, aku sering datang ke tempat itu saat sedang sedih ataupun senang. Makhluk itu, yang kemudian kusebut Mr. Splendy, selalu mendengarkan ceritaku dan memberikanku barang-barang menarik. Bahkan, dia kadang datang ke rumahku di malam hari dan membacakan buku cerita pengantar tidur saat orang tuaku sedang bertengkar.